Alhamdulillah Pak Kiai, saat ini kita berada di halaman Masjid Atin, Taman Mini Indonesia Indah. Kami ingin menanyakan Pak Kiai perihal problematika umat Islam saat ini, di mana banyak partai-partai Islam atau partai-partai yang didominasi oleh umat Islam acap kali sering tidak membawa aspirasi daripada umat Islam itu sendiri, atau bahkan yang sering terjadi saat-saat ini adalah cenderung berseberangan dengan aspirasi umat Islam. Nah, kami ingin menanyakan kepada Kak Kiai tentang bagaimana menyikapi fenomena semacam ini. Silakan Pak Kiai. Baik, gini ya, kalau kita bicara partai-partai Islam, baik itu partai yang berasas Islam maupun partai yang didominasi oleh umat Islam, memang kita merasa prihatin ya. Itu real sekali gitu loh. Kalau umat Islam ingin menyuarakan suaranya dalam berpolitik di Indonesia, tapi tidak ditampung sedemikian rupa oleh partai-partai tersebut ya. Ya, kalau saya melihat sebenarnya partai-partai Islam itu, apalagi kita hidup di Indonesia, di negara Republik Indonesia yang memang secara politik harus melewati partai-partai, bila mana itu tersangkut dengan kebijaksanaan publik, kan demikian. Kita melihat sebenarnya partai-partai itu adalah rumah umat Islam. Tapi masalahnya sekarang rumah umat Islam itu bisa diibaratkan gentengnya ini lagi bocor. Dan bocornya bukan satu, tapi hampir menyeluruh. Ini kan menjadi prihatin kita ini. Sedangkan pengelola dari partai-partai itu merasa tidak peduli terhadap kebocoran-kebocoran. Padahal yang hidup di dalamnya merasa basah oleh tetesan hujan. Apalagi kalau hujannya deras, kan begitu. Ini terbukti tatkala umat Islam menghendaki agar umat Islam, kalau kita fokus saat itu ya, saat Pilgub Jakarta itu ya, umat Islam sedemikian rupa merasa terganggu dengan sepak terjangnya Pak Ahok, kan begitu. Ternyata partai-partai itu tidak mengadopsi atau tidak merespon kepentingan umat Islam, bahkan mendukung. Justru pada akhirnya mendukung, kan gitu. Ini ironis sekali. Kemudian yang terakhir juga tatkala ada pihak-pihak tertentu ingin mengebiri ormas-ormas Islam ya dengan Perpu Ormas yang akan ditingkatkan menjadi undang-undang ormas. Ini harapan umat Islam bahwa Perpu itu tidak terjadi, kan gitu. Harusnya ditolak. Tapi justru partai-partai Islam berkolaborasi, bekerja sama dengan partai-partai sekuler untuk memberlakukan undang-undang ormas. Ini kan juga prihatin. Jadi ini badai ya. Jadi sesudah terkena bocoran-bocoran, ini gentengnya itu ya, atau atapnya itu justru terseret badai yang sangat besar. Akhirnya ya saya gambarkan rumah umat Islam ini sudah tidak beratap lagi. Ini kan ironis memang. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik kan ingin menyampaikan aspirasi, apalagi kita sebagai umat Islam. Tapi kita juga menjadi bingung gitu, lewat mana? Kan tidak mungkin ya kepentingan umat Islam kemudian kita sampaikan kepada partai-partai yang tidak berafiliasi dengan umat Islam itu sendiri. Kan tidak mungkin. Padahal harapan kita justru partai-partai itulah, partai-partai Islam itulah yang merangkul kita, mengayomi kita, kan demikian. Tapi membawa aspirasi kita, tapi tidak dilakukan. Ini sayang sekali. Jadi harapan ke depan agar partai-partai tersebut yang sudah menampakkan atau sudah mengumumkan bahwa kami berasas Islam atau kami lahir dari rahimnya umat Islam itu ya pro terhadap kepentingan umat Islam, kan gitu ya. Karena mau tidak mau umat Islam ini adalah warga mayoritas yang ada di negara kita, negara tercinta Indonesia ini. Nah, kita berharap agar kepentingan umat Islam, mulai dari ibadahnya, bersyariatnya, dan segala sesuatu yang diwajibkan dalam agama ini bisa dilakukan secara legal formal di Indonesia. Itu yang kita harapkan. Ya mudah-mudahan didengarlah oleh mereka ya. Jadi bapak-bapak kita yang berada di partai, baik itu yang di eksekutifnya, di legislatifnya, dan lain sebagainya. Ini harapan kita. Yaitu mungkin kalau saya memahami selama ini.